Bayangkan sebuah tempat di mana pepohonan begitu rapat hingga cahaya matahari nyaris tak menyentuh tanah. Tempat di mana suara alam tidak pernah benar-benar berhenti. Jeritan burung eksotis, dengungan serangga, hingga suara makhluk yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Disinilah terdapat hutan hujan terbesar di dunia, Amazon. Sebuah wilayah liar yang membentang melintasi Amerika Selatan, menyimpan jutaan spesies makhluk hidup dan dialiri oleh sungai terbesar di planet ini. Amazon bukan sekedar hutan, ia adalah jantung kehidupan bumi. Namun di balik keindahannya, Amazon juga menyimpan ancaman, misteri, dan pertarungan besar antara alam dan manusia. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia Amazon, hutan yang begitu luas hingga terlihat dari luar angkasa, dan sungai raksasa yang membawa 1/5 air tawar dunia. Hutan Amazon memiliki luas sekitar 6 juta kilometer persegi. Wilayahnya mencakup 9 negara di Amerika Selatan, termasuk Brasil, Peru, Kolombia, Bolivia, Venezuela, hingga Ekuador. Sekitar 60% wilayah Amazon berada di Brasil. Untuk memahami ukurannya, Amazon bahkan lebih besar daripada sebagian besar negara di dunia. Dan yang lebih luar biasa, Amazon menyimpan sekitar 10% spesies yang diketahui manusia di seluruh planet ini. Artinya, dari setiap 10 makhluk hidup yang kita kenal di bumi, 1 di antaranya hidup di Amazon. Namun banyak ilmuwan percaya masih ada jutaan spesies yang belum pernah ditemukan. Di dalam hutan ini hidup jaguar, anakonda raksasa, kapibara, lumba-lumba sungai berwarna merah muda, hingga ribuan jenis serangga unik. Amazon bukan hanya rumah bagi hewan-hewan liar. Hutan ini juga menjadi tempat tinggal bagi ratusan suku asli. Beberapa di antaranya bahkan masih hidup tanpa kontak dengan dunia modern. Jika hutannya begitu besar, maka sungainya jauh lebih menakjubkan. Sungai Amazon adalah sistem sungai terbesar di dunia berdasarkan volume airnya. Panjangnya mencapai lebih dari 6.400 km. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan memperdebatkan apakah Amazon sebenarnya lebih panjang daripada Sungai Nil. Namun satu hal yang pasti, tidak ada sungai lain di bumi yang membawa air sebanyak Amazon. Sekitar 20% aliran air tawar dunia mengalir melalui sungai ini menuju Samudra Atlantik. Bahkan saat Amazon bermuara ke laut, air tawarnya mampu mengubah kadar garam lautan hingga ratusan kilometer dari pantai. Salah satu fenomena paling terkenal adalah Meeting of Waters. Di dekat kota Manaus, 2 sungai besar, Rio Negro dan Solimões, mengalir berdampingan tanpa langsung bercampur. Satu berwarna gelap, satu lagi coklat keruh. Perbedaan suhu, kecepatan arus, dan kepadatan air membuat keduanya tetap terpisah selama beberapa kilometer. Fenomena ini terlihat seperti garis pembatas alami raksasa di atas air. Amazon sering disebut sebagai paru-paru dunia. Meski istilah itu kadang diperdebatkan secara ilmiah, Amazon memang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan iklim global. Hutan ini menyerap karbon dalam jumlah luar biasa besar. Pepohonannya juga menciptakan sistem hujan alami. Melalui proses penguapan, miliaran pohon Amazon melepaskan uap air ke atmosfer. Uap air ini membentuk awan yang kemudian menghasilkan hujan. Dengan kata lain, Amazon membantu menciptakan cuacanya sendiri. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai flying rivers atau sungai di langit. Tanpa hutan ini, pola hujan di Amerika Selatan bisa berubah drastis. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar kehidupan di Amazon justru berada di lapisan atas hutan. Kanopi Amazon adalah dunia tersendiri. Di sana hidup ribuan spesies burung, monyet, hingga tumbuhan yang tak pernah menyentuh tanah. Dan setiap kali ilmuwan masuk lebih dalam ke hutan ini, mereka terus menemukan spesies baru.
Amazon seolah belum selesai dieksplorasi. Di balik keindahannya, Amazon juga dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Salah satu predator paling terkenal adalah anakonda hijau. Ular raksasa ini bisa tumbuh lebih dari 8 meter dan hidup di rawa-rawa Amazon. Alih-alih berbisa, anakonda membunuh mangsanya dengan lilitan yang sangat kuat. Lalu ada piranha, ikan kecil bergigi tajam yang sering digambarkan sangat mematikan. Meski film-film sering melebih-lebihkan, beberapa spesies piranha memang agresif saat makanan langka. Namun predator paling berbahaya di Amazon mungkin justru bukan hewan besar, melainkan serangga. Nyamuk di wilayah Amazon dapat membawa berbagai penyakit mematikan, seperti malaria dan demam kuning. Belum lagi laba-laba beracun, katak beracun, hingga semut peluru. Semut ini memiliki sengatan yang disebut sebagai salah satu rasa sakit paling menyiksa di dunia. Dan tentu saja, Raja Hutan Amazon, jaguar, kucing besar paling kuat di Amerika. Tidak seperti singa atau harimau, jaguar memiliki gigitan yang mampu menembus tempurung kura-kura. Ia berburu secara diam-diam dan hampir tak terdengar. Jauh sebelum dunia modern mengenal Amazon, hutan ini telah menjadi rumah bagi manusia selama ribuan tahun. Ratusan kelompok masyarakat adat hidup berdampingan dengan alam. Mereka memahami tumbuhan obat, arus sungai, dan perilaku hewan lebih baik daripada ilmuwan modern. Beberapa obat yang digunakan dunia medis saat ini berasal dari penelitian tumbuhan Amazon. Namun, kehidupan suku-suku ini kini menghadapi ancaman besar. Penebangan liar, pertambangan ilegal, dan pembukaan lahan perlahan menghancurkan wilayah mereka. Banyak komunitas adat kehilangan sumber air bersih akibat pencemaran merkuri dari aktivitas tambang ilegal. Padahal selama ribuan tahun, merekalah penjaga utama Amazon. Dalam beberapa dekade terakhir, Amazon kehilangan jutaan hektar hutan akibat aktivitas manusia. Penyebab utamanya adalah peternakan sapi, perkebunan kedelai, penebangan kayu, pertambangan, dan pembangunan jalan. Ketika pohon ditebang, bukan hanya hewan yang kehilangan rumah. Iklim dunia juga ikut berubah. Para ilmuwan memperingatkan tentang tipping point, titik di mana Amazon mungkin tidak lagi mampu mempertahankan dirinya sebagai hutan hujan. Jika itu terjadi, sebagian besar Amazon bisa berubah menjadi sabana kering, dan dampaknya akan terasa ke seluruh dunia. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa sebagian wilayah Amazon kini mulai melepaskan lebih banyak karbon daripada yang diserapnya. Artinya, hutan yang dulu membantu memperlambat perubahan iklim perlahan mulai kehilangan kemampuannya. Namun harapan belum hilang. Berbagai organisasi lingkungan, ilmuwan, dan masyarakat adat terus berjuang melindungi Amazon. Karena menyelamatkan Amazon berarti menyelamatkan masa depan manusia juga. Amazon adalah paradoks. Ia begitu indah, namun mematikan. Begitu luas, namun rapuh. Di sana, alam menunjukkan kekuatan terbaiknya, sekaligus memperlihatkan apa yang bisa hilang jika manusia tidak menjaganya. Hutan ini telah bertahan selama jutaan tahun. Namun dalam waktu hanya beberapa dekade, manusia berhasil mengubahnya secara drastis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Amazon penting? Tetapi, apakah manusia masih punya waktu untuk menyelamatkannya? Karena ketika pohon terakhir tumbang dan sungai terakhir tercemar, kita mungkin baru sadar bahwa Amazon bukan hanya milik Amerika Selatan. Amazon adalah milik seluruh dunia.